Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dosen menyesuaikan, kami dari kelompok 10 izin memperkenalkan diri. Taruni Muda Politeknik Indonesia Angkatan 26, nama Putri Lauren Putra Butar, NRT 2023.2923.2.1, program studi hukum kebiasaan C. Izin mandiri Taruni Muda Politeknik Indonesia Angkatan 26, nama Rifalda Prapanjaitan, NRT 2023.2923.1, prodi kebiasaan C. Izin mandiri Taruna Muda Politeknik Indonesia Angkatan 26, nama Muhammad Arafi, NRT 2023.2911, prodi hukum kebiasaan C. Kami dari kelompok 10 ingin membahas mengenai arah baru sistem keimigrasian Indonesia. Sistem keimigrasian bukanlah sekedar produk administrasi atau perangkat birokrasi yang mengatur keluar masuknya orang dari suatu wilayah. Ia merupakan cermin dari bagaimana negara mendefinisikan dirinya dalam hal identitas, keamanan, keterbukaan, dan peran di dunia internasional. Definisi sistem keimigrasian. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, sistem keimigrasian adalah mekanisme terpadu yang mengatur perpindahan orang masuk dan keluar dari suatu negara, termasuk pengawasan terhadap orang asing demi menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Sistem ini bertujuan untuk mengelola arus lalu lintas orang lintas batas melalui pelayanan dokumen seperti paspor dan visa, penegakan hukum seperti pelanggaran TAK, dan pencegahan ancaman keamanan serta mendukung bagi perekonomian. Intinya, sistem keimigrasian berfungsi sebagai pintu gerbang negara yang menyambungkan kepentingan pelayanan publik dengan pelindungan kedaulatan wilayah. Kemudian, sektor apa yang perlu direformasi? Menurut Romi Satriawiono, sektor yang paling penting untuk direformasi adalah modernisasi sistem pengawasan, seperti pencegahan kejahatan lintas negara, seperti perdagangan orang TPPO dan perlindungan manusia TPPM, melalui kolaborasi multi-helix dengan masyarakat sipil, seperti Desa Binaan dan Tim Pasar. Kemudian nomor 2, optimalisasi teknologi digital seperti AutoGate di bandara dan Immigration Lounge di mall untuk mempercepat layanan tanpa mengorbankan aspek keamanan. Kemudian ketiga, ada intelligent immigration yang perlu diperkuat untuk mengidentifikasi ancaman terorisme dan imigran ilegal. Hubungan antara sistem keimigrasian dan nilai-nilai demokrasi serta hak asasi manusianya. Hubungan keduanya sangat erat. Sistem keimigrasian yang demokratis dan menghormati HAM adalah sistem yang transparan, akuntabel, serta menjamin akses yang adil terhadap layanan keimigrasian. Misalnya dalam konteks pengungsi dan pencari soka, negara memiliki kewajiban konstitusional dan internasional untuk menjamin non-refoulement dan memperlakukan mereka secara manusiawi. Prioritas kebijakan ke depannya menurut saya yang pertama adalah digitalisasi sistem layanan keimigrasian berbasis interoperabilitas antar lembaga. Yang kedua, revisi regulasi agar lebih adaptif terhadap tren migrasi global. Yang ketiga, penguatan kapasitas sumber daya manusia keimigrasian. Dan yang keempat, penegakan hukum yang profesional dan berbasis HAM. Dan yang terakhir adalah kolaborasi regional dan internasional dalam pengelolaan migrasi. Indonesia belum sepenuhnya siap menjadi negara tujuan migrasi global yang inklusif. Kesimpulan ini didukung oleh beberapa argumentasi yang muncul secara konsisten dalam literatur. Fokus kebijakan yang belum inklusif. Banyak peneliti seperti Hugo yang berkata dalam studinya tentang mobilitas penduduk di Indonesia menyoroti bahwa kebijakan migrasi Indonesia masih didominasi oleh perspektif pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Kebijakan terkait migrasi masuk terutama untuk kelompok selain pekerja migran seperti pengungsi dan pencari suaka masih terbatas dan belum memiliki kerangka hukum yang komprehensif dan sesuai dengan standar internasional. McGregor juga menyoroti ambiguitas dan kurangnya perlindungan bagi kelompok migran di Indonesia. Keterbatasan dalam perlindungan hak migran.
penelitian tentang hak asasi manusia dan migrasi seperti yang dilakukan oleh Human Rights Watch dan kajian oleh International Organization for Migration atau IOM sering sekali menyoroti kerentanan migran di Indonesia terhadap eksploitasi, perdagangan manusia, dan kurangnya akses terhadap mekanisme perlindungan hukum yang efektif. Arifin berkata dalam studinya tentang pekerja migran dan kerentanan juga menyoroti tantangan dalam penegakan hukum dan perlindungan hak-hak migran. Tantangan dalam tata kelola migrasi. Tulisan-tulisan tentang tata kelola migrasi di Indonesia seperti yang dikemukakan oleh Rahman menyoroti adanya fragmentasi kelembagaan dan kurangnya koordinasi antar berbagai aktor yang terlibat dalam isu migrasi. Hal ini menghambat pengembangan dan implementasi kebijakan yang inklusif dan terpadu. Setiawan berkata dalam analisisnya tentang kebijakan migrasi juga menyoroti tantangan dalam penegakan hukum dan pengawasan perbatasan. Berdasarkan sintesis berbagai tulisan peneliti di bidang studi migrasi, Indonesia dapat disimpulkan bahwa meskipun Indonesia memiliki potensi dan beberapa aspek positif dalam hal keragaman budaya, kesiapan untuk menjadi negara tujuan migrasi global yang inklusif masih memerlukan upaya yang signifikan. Tantangan utama terletak pada kerangka hukum dan kebijakan yang belum sepenuhnya mengakomodasi berbagai kategori migran. Keterbatasan dalam perlindungan hak-hak migran, tantangan dalam tata kelola migrasi, potensi isu sosial dan integrasi, serta keterbatasan data dan penelitian yang memadai. Untuk mencapai status sebagai negara tujuan migrasi global yang inklusif, Indonesia perlu melakukan reformasi kebijakan dan hukum yang lebih komprehensif, memperkuat kapasitas kelembagaan dalam tata kelola migrasi, meningkatkan perlindungan hak asasi manusia bagi semua migran, mengembangkan strategi integrasi sosial yang efektif, dan berinvestasi dalam pengumpulan dan analisis data migrasi yang lebih baik.